Ya, ini tugasku, sorry. Afwan Ustadz, ini lambat soalnya HP miskin baterainya. Ternyata sekarang ada baterai juga miskin gitu. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, kalau ada beberapa riwayat, semuanya itu riwayat itu menggunakan redaksi yang sharih semuanya. Redaksinya kuat atau sharih, tetapi sanadnya itu berbeda, yang satunya sahih sedangkan yang lain tidak. Nah, maka yang digunakan tentu sharih dan sahih. Sharih dan sahih. Nah, bedakan. Kita harus bisa membedakan antara sharih dengan sahih. Kalau sharih itu redaksi yang digunakan perawi dalam menyampaikan tentang sababun nuzul, cara perawinya ini betul atau tidak, perawinya itu dobit dan sanad. Ketika bicara tentang sababun nuzul, nah, kalau kemudian sanadnya itu yang satu sahih yang satu tidak, tentu yang dipakai adalah yang keempat, kalau kemudian riwayatnya itu tentu dia sharih semuanya dan juga di situ sahih semuanya. Sahih semuanya. Akan tetapi di situ ada satu alasan yang bisa dibuat untuk memilih salah satunya, atau yang disebut dengan memilih untuk mentarjih. Jadi tarjih itu sama-sama kuat. Itu tarjih ya. Tarjih itu adalah sama-sama kuat lalu dipilih yang terkuat. Nah, yang terkuat. Sama-sama kuat lalu dipilih yang terkuat dengan alasan-alasan tertentu. Alasannya misalnya apa? Dalam pentarjihan disampaikan di sini itu yang ke dal itu ada dua riwayat yang sama-sama sahih, sama-sama sharih juga dalam sababun nuzul. Tapi dua riwayat itu perawinya berbeda. Yang satu adalah perawi yang mengalami peristiwa turunnya ayat itu atau pelaku sejarahnya. Sedangkan yang lain adalah menceritakan dari apa yang diceritakan oleh orang lain. Nah, menceritakan dari apa yang diceritakan oleh orang lain. Artinya dia tidak menjadi pelaku sejarah. Maka tentu yang dipilih di sini adalah apa itu namanya, perawi yang kemudian dia adalah pelaku sejarah. Atau periwayat akhir itu lebih dipegangi oleh atau lebih dikuatkan atau lebih dipegangi oleh mayoritas masyarakat atau kaum muslimin, itu juga adalah bagian dari pentarjihan. Misalnya ada yang namanya hadis itu kan ada tingkatan-tingkatannya. Kalau kita sebutkan misalnya Kutubut Tis'ah, itu kitab yang perawinya 9 itu kan kemudian ada tingkatan-tingkatannya. Kalau bicara tingkatan itu, kalau bicara hadis itu kan ada yang musaddad. Ya, ada yang musaddad, ada yang munsif atau yang i'tidal gitu, mu'tadil, tapi juga ada yang kemudian dia mutasahil. Ya. Mutasahil kan? Ada yang satu tuh musaddad yang wah, ketat sekali dalam meriwayatkan hadis. Yang kedua, ada yang munsif atau mu'tadil itu, yang tengah-tengah. Ada yang ketiga mutasahil. Mutasahil itu pokoknya ada riwayat sahih semuanya itu mutasahil. Ya. Begitu pula orang-orang yang memegang hadis kan juga begitu. Ada yang ya keras, ada yang ya apa itu namanya sedang-sedang saja,
Tapi ada juga yang menggampangkan gitu. Itu yang disebut dengan mutasahil. Nah, itu kalau bicara rijalul hadis kan begitu itu nanti. Nah, di sini juga begitu. Riwayat yang paling disepakati tingkat kedobitannya atau kesohihannya tentu adalah riwayatnya dari Imam Bukhari, lalu Imam Muslim, lalu Imam setelahnya dan setelahnya itu. Kan gitu, itu tingkatannya. Ketika misalnya ada riwayat Imam Bukhari, lalu di situ ada riwayat Imam Ahmad atau Imam Tirmidzi atau An-Nasai atau Al-Hakim misalnya, maka tentu di situ adalah yang lebih dikuatkan adalah riwayatnya Bukhari dan Muslim. Tapi mungkin ada yang bertanya, Ustadz, kalau riwayat Bukhari dan Muslim itu mana tingkatannya? Tentu Bukhari. Tapi adakah yang kemudian saling saling bertentangan? Nah, ini yang perlu diteliti antara riwayat Imam Muslim dan riwayat Imam Bukhari. Nah, kalau toh nanti ada yang kemudian di situ saling bertentangan dan tidak mungkin untuk dikompromikan, nah, maka riwayatnya Imam Bukhari yang didahulukan. Seperti ini di sini. Ini kan kompromi tidak bisa ini. Yang keempat itu kompromi tidak bisa. Artinya kalau dikompromikan banyak yang menolak. Walaupun kompromi-kompromian juga bisa. Nah, seperti kompromi. Saya katakan kompromi-kompromi itu karena ada yang mendebat. Misalnya Imam Zarkasi. Imam Zarkasi itu kalau menghadapi yang seperti ini, beliau menyebutkan kalau ada riwayat yang sahih dua-duanya seperti ini. Nah, lalu sharih juga dua-duanya. Walaupun di situ ada riwayatnya Imam Bukhari dan yang satu riwayatnya Imam Tirmidzi, maka itu bisa dipakai dua-duanya. Bagaimana cara mengkompromikannya? Dikompromikan bahwa ayat itu turun 2 kali. Pertama adalah turunnya di Mekah, yang kedua turunnya di Madinah. Walaupun nanti dibantah oleh Manal Qatan tidak setuju. Karena di situ tidak masuk akal itu. Tidak masuk akal kalau turunnya 2. Nah, ada yang menarik kemarin yang sudah saya jelaskan. Kalau memang ada pertanyaan, ya kalau ayat itu memang dua-duanya ada pertanyaan. Di Mekah ada pertanyaan, di Madinah juga ada pertanyaan. Dan pertanyaannya yang sama, itu tidak mengharuskan bahwa turunnya itu 2 kali. Di Mekah sudah pernah turun. Di Mekah itu ada orang yang bertanya tentang ruh misalnya. Lalu ayat turun tentang ruh. Kulir ruh min amri rabbi, kan begitu. Nah, lalu kemudian di Madinah, ketika di Madinah ada yang bertanya lagi kepada Rasulullah. Yas'alunaka 'anir ruh. Lalu turun lagi. Jawabannya sama. Nah, ini Manal tidak mungkin seperti itu. Nah, cukuplah seandainya ada pertanyaan yang sama di situ, jawabannya itu adalah sama dengan jawaban ketika hal itu ditanya di mana? Di Mekah. Di Mekah. Madinah yang kedua. Iya, jawabannya itu jawaban nyontek aja yang di Mekah kan sudah pernah turun. Pertanyaannya sama kok. Kenapa harus menunggu turun wahyu yang baru? Nah, gitu. Jawabannya sama gitu. Jawabannya sama. Nah, disitulah kemudian ini Manal Qatan tidak setuju dengan apa yang disampaikan oleh Imam Zarkasi. Kemudian yang kelima itu, jika riwayatnya sama-sama kuatnya, kemudian mungkin dengan sangat mungkin untuk dikompromikan. Dikompromikan itu dua-duanya itu diambil jalan tengahnya, tidak diadu, tapi kemudian disusun dengan sangat indah sehingga dua-duanya itu bisa dipakai gitu. Mau ganti Hanifamid ya ini. Kayaknya nunggu giliran lampu mati. Iya. Nah, tidak bisa dikompromikan. Nah, sehingga kalau bisa dikompromikan, ya dikompromikan seperti ini. Dua-duanya misalnya itu tentang li'an itu sama-sama riwayatnya Bukhari. Tapi orang yang menjadi penyebab turunnya ayat itu berbeda. Yang satunya adalah Hilal bin Umayyah, yang satunya adalah siapa? Muaimir.
Maka yang seperti ini dikompromikan. Dikompromikan karena juga turunnya antara kejadiannya antara Hilal bin Umayyah dengan Uwaimir itu tidak terlalu lama atau tidak lama, maka bisa di situ untuk dikompromikan. Bagaimana komprominya?